Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu, 27 Januari 2021, yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Untuk pembangunan infrastruktur pada daerah pemilihan 3 dinilai sudah berjalan dengan baik. Namun masih kendala di beberapa titik yang sampai saat ini jalan tersebut masih rusak dan rawan untuk dilewati. Pembangunan pada sebuah daerah sangatlah penting untuk mengembangkan perekonomian. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan pada sebuah kecamatan, di mana saat ini infrastruktur jalan dari Rantau Pulut menuju Tumbang Manjul sudah cukup baik, karena sudah dapat dilewati dengan mudah oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Atinita mengatakan, secara umum untuk pembangunan infrastruktur pada daerah pemilihan 3 sudah begitu baik. Namun yang masih menjadi kendala yaitu jalan dari Tusuk Belawan menuju Jalan Poros PT Erna, karena sampai saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak perusahaan sendiri. Atinita menambahkan, yang pasti pihaknya tidak meninggalkan pemerintah terdahulu, karena suksesnya pembangunan jalan dari Rantau Pulut menuju Tumbang Manjul merupakan rintisan dari pemerintah terdahulu, karena dalam melakukan pembangunan khususnya jalan membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk jalan, dari infrastrukturnya dari Rantau Pulut Tumbang Manjul ya sudah agak membaik lah dari yang dulu. Nah memang segala sesuatunya kan tidak mungkin spontanitas. Nah terus yang menjadi kendala lagi dari Tusuk Belawan ke Jalan Poros PT Erna, yang itu yang masih bermasalah karena masih belum ada perbaikan, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, khususnya di PT Erna yang ada di sana APH-nya. Nah kalau dari Tumbang Manjul ke Tusuk Belawan, alhamdulillah sudah bagus. Ada perkembangan. Ada perkembangan. Yang pastinya kita tidak meninggalkan pemerintah yang terdahulu, karena itu juga rintisan yang terdahulu juga. Nah karena yang baru juga tidak spontanitas begitu menduduki jabatan yang baru langsung spontanitas membaik. Tidak juga, tapi semuanya keterkaitan yang terdahulu dan yang sekarang. Karena yang terdahulu itu sudah merintis, sudah ada, tinggal yang baru ini memolesnya lagi. Selanjutnya, kepada pemerintah yang sekarang agar dapat melanjutkan pembangunan yang sudah direncanakan, agar pembangunan yang diharapkan dapat segera terlaksana dan masyarakat yang berada di pelosok dapat beraktivitas tanpa kendala. Tim Liputan Seruyan TV. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang kembali menerapkan penyesuaian sistem kerja ASN. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung, maka pemerintah daerah mengambil keputusan dengan kembali melakukan kerja mandiri dari rumah. Dan kebijakan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah daerah merupakan langkah yang sangat tepat dalam upaya meminimalisir dan mencegah penyebaran COVID-19, khususnya pada instansi pemerintahan yang terjadi di klaster perkantoran. Selain itu, Bejo Rianto juga menghimbau agar satuan kerja perangkat daerah tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah untuk sementara waktu, terlebih pada daerah yang kasus COVID-19-nya yang sangat tinggi atau zona merah. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dan menghindari semakin meningkatnya kasus COVID-19. Menurutnya, agar kasus COVID-19 di daerah ini dapat mengalami penurunan atau tidak ada kenaikan, semua pihak harus bersama mematuhi protokol kesehatan. Tentunya bukan hanya pemerintah saja, namun masyarakat juga harus ikut aktif berpartisipasi.
Tim Liputan Seruyan TV. Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI Cabang Sampit beserta rombongan melihat secara langsung situasi dan kondisi pelabuhan Teluk Sigintung dalam rangka tindak lanjut terkait rencana kerjasama pemerintah daerah dengan PELNI. Kunjungan sekaligus pengecekan ke pelabuhan Teluk Sigintung tersebut didampingi Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti, Kepala Dinas Perhubungan, Unit Penyelenggara Pelayaran Pelabuhan Teluk Sigintung, dan rombongan lainnya. Haja Iswanti mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pihak PT PELNI Cabang Sampit terkait adanya wacana dari pemerintah daerah untuk bekerja sama pengoperasian kapal penumpang dari PT PELNI di Pelabuhan Teluk Sigintung, sehingga perlu dilakukan survei dan melihat secara langsung kondisi pelabuhan. Pada saat berdiskusi dengan PELNI, pihaknya meminta pemerintah daerah terlebih dahulu untuk melakukan perbaikan dan peningkatan beberapa fasilitas yang ada, seperti akses jalan menuju pelabuhan, perbaikan bangunan terminal karena ada yang rusak, pengadaan transportasi atau armada pengangkut penumpang dari terminal menuju kapal, dan penambahan fasilitas penunjang lainnya, agar pelabuhan terlihat lebih siap dan lebih fungsional dengan fasilitas-fasilitas yang sudah lengkap. Wabub berharap semoga ada tindak lanjut dari pihak PELNI setelah melakukan pengecekan, agar bisa menambah armada dan juga rute pelayaran yang telah direncanakan di pelabuhan tersebut, sehingga masyarakat nantinya bisa menggunakan transportasi jalur laut untuk berpergian ke Pulau Jawa. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan telah menyediakan lahan kurang lebih seluas 2.500 hektar dalam rangka untuk mensukseskan perekonomian di kawasan Pelabuhan Teluk Sigintung. Pelabuhan Sigintung tidak hanya untuk keluar masuknya barang, namun juga sebagai tempat kapal penumpang bersandar juga dapat dilakukan. Dan kedepannya juga akan melakukan kerjasama MOU dengan perusahaan sawit apabila nantinya akses jalan menuju pelabuhan sudah lebih bagus. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, Idham BW Kusumah mengatakan, untuk dapat meningkatkan perekonomian di sekitar area pelabuhan, pemerintah daerah telah menyediakan lahan kurang lebih seluas 2.500 hektar atau sebanyak 5 km persegi, dalam upaya mencukupi kebutuhan pengembangan pelabuhan tersebut. Menurutnya, secara bertahap pihaknya akan melakukan ganti rugi lahan di kawasan tersebut yang akan disesuaikan dengan dana kas pemerintah daerah dalam upaya pengembangan pelabuhan agar dapat segera dioperasionalkan. Kadis Perhubungan menambahkan, untuk pengoperasiannya sendiri tidak mengalami banyak kendala dan saat ini sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait penjadwalan kapal berlayar, baik untuk kapal penumpang maupun kapal barang agar dapat menggunakan Pelabuhan Sigintung. Tim Liputan Seruyan TV. Beberapa minggu terakhir harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Sai Kuala Pembuang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga juga berdampak menurunnya minat para pembeli. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, banyak bahan pokok yang mengalami kenaikan. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pasokan dan tingginya permintaan, sehingga menyebabkan beberapa harga menjadi tidak stabil. Salah satu pedagang pasar sayur dan ikan Kuala Pembuang, Toria, mengatakan, biasanya harga cabai dijual dengan harga sekitar Rp40.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari yang lalu mencapai Rp140.000 per kilogram. Hal ini tentunya menjadi beban tersendiri bagi pedagang untuk menjual kepada masyarakat. Selain itu, bahan kebutuhan lain yang juga mengalami kenaikan yaitu timun, di mana sebelumnya hanya dijual Rp8.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Harga kol di pasaran juga mengalami kenaikan, yang dulunya hanya Rp14.000 per kilogram, naik menjadi Rp18.000 per kilogram.
Kalau harga biasa dulu cuma 40, 50. Sekarang kemarin yang 2 hari yang lalu 140. Oh, sempat naik 140. Ini 140. Tapi sekarang turun Jadi harga 80. Turun sudah. Apa aja mulai kendalanya naiknya harga nih? Pasokan Barangnya nggak ada. Memang agak kurang. Yang 2 hari kemarin memang nggak ada barang masuk. Sekarang kan sudah ada mulai masuk lagi. Ini datangnya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Tinggi. Lombok Helsing kan jarang. Harganya pun kalau sudah dilihat dari Jawa nggak ada kan kurang. Jadi minta naik yang di sini. Tapi sekarang kan sudah stabil lagi. Masih alhamdulillah. Toria mengharapkan agar kedepannya semua harga bahan pokok dapat kembali stabil sehingga minat beli masyarakat kembali tinggi dan pendapatan juga meningkat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh ASN atau tenaga kontrak yang sedang melakukan work from home atau kerja dari rumah agar tetap produktif dan selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah daerah kembali mengeluarkan kebijakan bagi setiap aparatur sipil negara atau tenaga kontrak, di mana harus kembali melakukan kerja dari rumah dalam upaya memutus penyebaran COVID-19. Karena saat ini kasus COVID-19 masih cukup tinggi dan pemerintah setempat harus fokus melakukan pencegahan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zulir Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan pemerintah daerah yang kembali menerapkan kerja dari rumah bagi ASN maupun tenaga kontrak. Kebijakan tersebut kemungkinan akan berpengaruh terhadap kinerja setiap ASN. Namun pelayanan kepada seluruh masyarakat harus tetap berjalan baik. Menurutnya, walaupun saat ini semua pekerjaan harus dilakukan dari rumah, namun pelayanan harus tetap produktif sehingga dapat lebih baik dalam mengambil keputusan. Dalam masa pandemi ini, ASN harus tetap efektif memberikan pelayanan. Jangan sampai banyak kepentingan masyarakat yang terbengkalai akibat kebijakan ini. Selanjutnya ditekankan kepada semua pemangku kepentingan pemerintah, dalam hal ini meliputi semua kepala perangkat daerah yang ada di daerah ini, agar proaktif dalam memantau dan mengawasi setiap ASN, sehingga kerja produktif dan juga pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti melakukan kunjungan ke makam Wali Unut bin Layar, di mana pemerintah daerah rencananya dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan pada makam tersebut. Wali Unut bin Layar merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Kabupaten Seruyan. Untuk itu pihaknya melakukan kunjungan dan melihat kondisi makam, karena beberapa waktu yang lalu mengalami kerusakan akibat ditimpa pohon yang roboh. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa makam Wali Unut mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait langsung melakukan pengecekan untuk melihat kerusakan yang terjadi dan segera melakukan perbaikan. Pemerintah daerah nantinya akan meningkatkan beberapa fasilitas makam yang hancur, tidak menutup kemungkinan ada peningkatan akses jalan masuk dan lainnya. Lihat langsung ke lokasi ini, mudah-mudahan bisa kita telusuri asetnya. Kalau memang aset Pemda, nanti mudah-mudahan bisa dikelola dan diperbaiki. Dan mudah-mudahan warga nantinya yang ziarah ke sini juga bisa lebih mudah lagi. Kalau ini kita lihat kan mungkin akses untuk ke sini ya agak susah. Perbaikan yang akan dilakukan yaitu tentunya perbaikan makam beliau, karena sebelumnya makam beliau tertutup rapi seperti rumah gitu kan, pas tertimpa pohon hancur, dan itu diperbaiki untuk sementara dan mudah-mudahan nantinya kita bisa perbaiki secara permanen dan warga yang ziarah juga bisa lebih enak dan bisa nyaman dalam berziarah. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah banyak yang mengetahui lokasi makam Wali Unut tersebut.
Namun apabila akses jalan sudah lebih baik dan kondisi makam sudah bagus, warga akan mudah untuk berkunjung ataupun berziarah ke makam. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam kunjungan yang dilakukan ke makam Wali Unut bin Layar, Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti berdoa agar pandemi COVID-19 khususnya yang terjadi di wilayah ini dapat segera berakhir. Sampai saat ini pandemi COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Seruyan belum kunjung berakhir, di mana segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi penyebaran kasusnya agar tidak terus bertambah. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, tentunya segala musibah yang terjadi saat ini atas kehendak Yang Maha Kuasa. Salah satunya pandemi COVID-19 yang sudah hampir setahun telah melanda seluruh penjuru dunia termasuk kabupaten ini. Untuk itu, dalam kunjungan ke makam Wali Unut tersebut, Wabub bersama dengan instansi lainnya menyempatkan waktu untuk berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tadi doa yang kita panjatkan, semoga COVID ini cepat berlalu, semoga warga Kabupaten Seruyan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selain itu, setelah nantinya makam ini sudah dilakukan perbaikan dan layak untuk dikunjungi, kemungkinan besar makam Wali Unut juga dapat dijadikan tempat wisata religi. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.